Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tinjauan atas PP nomor 71 tahun 2010 dan PSAP yang terkait dengan laporan operasional. Untuk yang pertama perlu kita ketahui, akuntansi kas basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Jadi akuntansi kas basis ini itu pembiayaan yang diakui, yang diterima oleh kas atau dibayar. Pada Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara mengamatkan untuk menyelenggarakan pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis akrual selambat-lambatnya 5 tahun. Jadi itu paling lambat 5 tahun setelah undang-undang tersebut ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk segera melaksanakan akuntansi pemerintah basis akrual. Sehingga untuk menjawab tuntutan tersebut dibutuhkan SAP berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010. Yang selanjutnya B, basis akuntansi di Indonesia, perspektif sejarah dan hukum. Jadi sini kita akan membahas sejarah dan hukum dari basis akuntansi di Indonesia. Praktik akuntansi pemerintahan itu pertama kali diterapkan di Indonesia itu pada masa reformasi yang menghasilkan dua undang-undang yang menjadi tonggak ditetapkan otonomi negara, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi kedua undang-undang itu melahirkan PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban. Jadi kedua undang-undang ini disatuin jadinya itu menghasilkan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban. Tahun 2003 terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang memberikan arah terhadap pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah atau negara. Ini termasuk juga di dalamnya itu sistem akuntansi pemerintahan juga. Jadi penerapan PP nomor 71 tahun 2010 ini itu nggak bisa dikatakan telah dilaksanakan amanat secara amanat dari pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 atau pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Jadi yaitu menerapkan bahwa akuntansi berbasis akrual penuh. Jadi oleh karena itu jika memang terjadi revisi terhadap undang-undang di atasnya dianggap mendesak, maka harus segera dilaksanakan agar pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut memiliki legislasi hukum. Saya akan menyampaikan perbedaan SAP akrual dan menuju akrual. Yang pertama yaitu SAP berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. SAP berbasis akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan atau due process dan secara lengkap terdapat dalam lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kemudian yang kedua yaitu SAP berbasis kas menuju akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
dalam rangka SAP berbasis kas menuju akrual tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak jauh berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Dengan demikian, perbedaan konkret yang paling memerlukan perhatian adalah jenis atau komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan SAP akrual terletak pada PSAP 12 mengenai laporan operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus atau defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas atau kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. Secara ringkas, perbedaan komponen laporan keuangan basis akrual dengan basis kas menuju akrual disajikan pada lampiran 2. Masuk ke materi laporan operasional. Nah, laporan operasional ini menyediakan informasi yang mencerminkan seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan yang berguna bagi penggunanya untuk mengevaluasi pendapatan laporan operasional dan beban untuk menjalankan satu unit atau seluruh entitas pemerintah. Nah, informasi yang disediakan oleh laporan operasional ini adalah yang pertama, mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, serta kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, berguna dalam memprediksi laporan operasional yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kuantitatif. Nah, yang keempat, mengenai penurunan ekuitas dan kita masuk ke peranan laporan operasional. Laporan operasional berperan dalam menilai kinerja yang digunakan untuk keluaran atau hasil laporan kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan. Nah, format laporan operasional ini terdiri dari yang pertama, pendapatan LO dari kegiatan operasional. Yang kedua, ada beban dari kegiatan operasional. Dan yang terakhir ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional. Dan perbedaan signifikan LO dan LRA terletak pada pengakuan belanja dan beban. LRA masih menggunakan kas basis dalam arti kata pengakuan belanja di LRA adalah sebesar kas yang dikeluarkan dari kas daerah. Juga pendapatan diakui pada saat diterima di kas daerah. Sedangkan pengakuan beban pada laporan operasional adalah jika meliputi kewajiban atau biaya yang timbul meskipun belum dibayar, tidak semata-mata melihat apakah kas tersebut sudah keluar atau belum dari kas daerah. Masuki materi selanjutnya yaitu tentang laporan realisasi anggaran. Jadi di dalam laporan realisasi anggaran ini menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Di dalam laporan realisasi anggaran itu disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari 1 tahun. Terus entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun, dan yang kedua fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi pendapatan laporan operasional. Dalam akuntansi pendapatan terdapat LO diakui pada saat yang pertama yaitu timbulnya hak atas pendapatan, yang kedua pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk dan sumber daya ekonomi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa
Yang pertama itu, pendapatan LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Yang kedua, pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Yang ketiga, pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa lebih dahulu adanya penagihan. Yang keempat, pendapatan LO diklarifikasi menurut sumber pendapatan. Dan yang terakhir, klarifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis pendapatan. Selanjutnya, ini masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang pertama, pendapatan laporan realisasi anggaran diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua, pendapatan laporan realisasi anggaran diklarifikasikan menurut jenis pendapatannya. Jadi setiap pendapatan itu diklarifikasi menurut jenis-jenisnya. Yang ketiga, transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana penimbangan, data dari pemerintah pusat, dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Yang keempat, akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran itu dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Dan yang terakhir itu, dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan laporan realisasi anggaran, bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan rekan-rekan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya dan rekan-rekan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.